di channel Ruby Delpis. Kali ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari hasil pertandingan di Liga 1 tadi malam antara Madura United melawan Persib Bandung yang berhasil imbang dengan skor 2-2. Nah, pertama kali Madura United dapat mencetak gol, kemudian dibalas 2 gol oleh Persib Bandung, kemudian kembali dibalas ya. Nah, gol dari Madura United diciptakan oleh Lulinya, kemudian untuk dari Persib Bandung sendiri diciptakan oleh Tyron Delpino dan Adam Alis. Nah, membahas pertandingan ini, saya ingin mengatakan bahwa Persib Bandung terlihat sekali mengalami kelemahan, terutama di sisi pemain belakang ya. Kenapa saya katakan kalau dari sisi lini tengah dan lini serang, Persib sekarang punya 2 pemain dengan kapasitas yang hampir sama. Tetapi di lini belakang terlihat sekali bagaimana tanpa Nick Kuipers dan Gustavo, maka para penggantinya itu unbalance ya, tidak stabil. Victor Igbonepo yang dimainkan sebagai starter dan kapten tidak bisa memberikan keseimbangan seperti halnya ketika Nick dan Gustavo bermain ya. Sehingga itu sangat menyulitkan dan terlihat sekali Persib Bandung di sisi pertahanan tidak begitu kokoh ya, tidak begitu kokoh karena terjadi unbalance, ketidakseimbangan. Nah, kemudian untuk lini tengah sebetulnya tidak terlalu parah ya, tidak terlalu parah. Matteo juga bermain cukup baik, kemudian Adam Alis juga, itu kan hanya saja terlihat juga gitu kan bahwa ini terjadi ketidakseimbangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pertama, memang untuk sisi belakang, lini belakang itu Persib memang kekurangan pemain menurut saya. Jadi kalau lini tengahnya tebal, lini serangnya juga cukup tebal. Nah, yang paling tipis itu menurut saya adalah di center back ya, yaitu ketika absen Nick dan Gustavo Prangka, yaitu satu. Yang kedua, jadwal yang memang cukup padat sehingga mau tidak mau Boyan Hodak memang harus melakukan rotasi, karena kalau tidak melakukan rotasi maka di pertandingan selanjutnya melawan tim dari Cina itu akan sangat beresiko. Makanya kan Nick Kuiper sebetulnya disimpan untuk nanti pertandingan melawan Cina, tetapi karena Gustavo pun pada akhirnya kelelahan dan mengalami cedera, akhirnya Nick pun dimainkan ya. Nah, ini mungkin salah satu opsi, entah nanti di putaran kedua akan ditambah atau tidak. Nah, tetapi yang penting dari pertandingan ini adalah sebetulnya Persib Bandung bermain cukup baik, terutama di babak yang pertama. Bahkan mereka bisa mencetak 2 gol dalam waktu yang cukup singkat ya, dalam 1 atau 2 menit gitu kan. Hanya saja di babak kedua memang Persib lebih statis dalam artian kreasi-kreasinya lebih sedikit gitu, bahkan hampir tidak ada. Maka kalau kita melihat statistik, total tembakan itu lebih banyak dari Madura United daripada Persib Bandung gitu kan. Sehingga ini ya pada akhirnya mau tidak mau Persib harus puas ya bermain imbang. Padahal andai Persib bisa menang, maka posisinya akan lebih kuat lagi. Ini juga sekaligus menjadi warning bahwa jika terus seperti ini, betul bahwa Persib tidak kalah gitu kan, tidak kehilangan poin. Tetapi kalaupun banyak imbang, ini akan merugikan tim. Kenapa? Karena dengan sistem kompetensi penuh, artinya yang paling banyak poin ialah yang menjadi juara. Nah, ini bisa menjadi warning gitu. Karena yang dibutuhkan itu adalah kemenangan, 3 poin, 3 poin, dan 3 poin. Nah, jadi penting bagi Persib Bandung untuk lebih menajamkan semua sisinya, pertahanannya lebih kokoh lagi, lini tengahnya juga lebih kuat lagi, kemudian apalagi para penyerangnya lebih tajam lagi gitu. Menurut saya memang Madura United bermain cukup baik, terutama di babak yang kedua, sehingga mereka bisa menyamakan kedudukan gitu ya. Nah, Madura United memang dalam 3 pertandingan terakhir juga mengalami tren yang cukup baik gitu kan, walaupun memang belum benar-benar stabil gitu kan, tetapi setidaknya ada pom peningkatan permainan dari tim Madura United gitu kan, seperti itu. Nah, pada pertandingan ini memang diakui oleh Boyan Hodak timnya kelelahan sehingga terjadi unbalance ya. Ketika memainkan pelapis terjadi unbalance, kemudian juga ketidakseimbangan, demikian juga ketika para pemain mengalami kelelahan, itu yang diakui oleh
Jadi saya kira ini skor yang cukup ya adil gitu ya bagi Persib Bandung melihat permainan mereka yang memang agak kesulitan ya. Ya mungkin karena tadi faktor kelelahan diantaranya. Oke, kita tunggu saja nanti pertandingan berikutnya melawan tim Cina seperti apa ya.